Definisi limbah B3 berdasarkan Bapedal tahun 1995 ialah setiap bahan sisa atau limbah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun atau B3 karena sifat toxicity, flammability, corrosivity, dan reactivity, serta konsentrasi atau jumlahnya yang baik secara langsung maupun secara tidak langsung dapat merusak, mencemarkan lingkungan, dan membahayakan kesehatan manusia. Definisi lain dari limbah B3 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 ialah limbah bahan berbahaya dan beracun atau B3 adalah suatu sisa usaha atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan beracun yang karena sifat atau konsentrasinya dan jumlahnya baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan, merusak, dan membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia, serta makhluk hidup lainnya. Terdapat dua jenis proses pengolahan limbah B3. Yang pertama, proses pengolahan limbah B3 secara kimia, yaitu reduksi oksidasi, elektrolisasi, netralisasi, presipitasi atau pengendapan, solidifikasi atau stabilisasi, adsorpsi, penukaran ion, dan pirolisa. Proses pengolahan limbah B3 secara fisika. 1. Pembersihan gas melalui elektrostatik presipitator, penyaringan partikel, wet scrubbing, dan adsorpsi dengan karbon aktif. Pemisahan cairan dengan padatan dengan menggunakan sentrifugasi, klarifikasi, koagulasi, filtrasi, flokulasi, floatasi, sedimentasi, dan thickening. Penyisihan komponen-komponen yang spesifik, yaitu dengan adsorpsi, kristalisasi, dialisa, elektrodialisa, leaching, reverse osmosis, solvent extraction, dan stripping. Metode teknologi pengolahan limbah B3 di industri diantaranya yaitu chemical conditioning, terdiri dari beberapa tahapan, yaitu concentration thickening, bertujuan untuk mengurangi volume lumpur yang akan diolah dengan cara meningkatkan kandungan padatan. Treatment stabilization dan conditioning, bertujuan untuk menstabilkan senyawa organik dan menghancurkan patogen. Pengkondisian secara kimia berlangsung dengan adanya proses pembentukan ikatan bahan-bahan kimia dengan partikel koloid. Pengkondisian secara fisika berlangsung dengan jalan memisahkan bahan-bahan kimia dan koloid dengan cara pencucian dan destruksi. Pengkondisian secara biologi berlangsung dengan adanya proses destruksi dengan bantuan enzim dan reaksi oksidasi. Dewatering and dry watering, bertujuan untuk menghilangkan atau mengurangi kandungan air dan sekaligus mengurangi volume lumpur. Disposal ialah proses pembuangan akhir limbah B3. Berapa proses yang terjadi sebelum limbah B3 dibuang ialah pirolisis, wet air oxidation, dan composting. Tempat pembuangan akhir limbah B3 umumnya adalah sanitary landfill, cropland, dan injection well. Solidification atau stabilization. Secara umum, stabilisasi dapat didefinisikan sebagai proses pencampuran limbah dengan bahan tambahan atau aditif dengan tujuan menurunkan laju migrasi bahan pencemar dari limbah serta untuk mengurangi toksisitas limbah tersebut. Sedangkan solidifikasi didefinisikan sebagai proses pemadatan suatu bahan berbahaya dengan penambahan aditif atau bahan tambahan. Proses solidifikasi atau stabilisasi berdasarkan mekanismenya dapat digolongkan menjadi 6 golongan, yaitu 1. Macro encapsulation, 2. Micro encapsulation,
precipitation, absorpsi, dan detoxification. Salah satu contoh akibat dari pengelolaan limbah B3 yaitu suatu penelitian yang dilakukan di laboratorium bioteknologi di kota Reston, Amerika Serikat, menunjukkan bahwa pestisida yang digunakan dalam pertanian serta obat pembasmi hama lainnya yang biasa digunakan dalam rumah tangga dapat mengakibatkan penyakit kanker dan jantung. Dari contoh di atas dapat disimpulkan bahwa limbah itu dapat merusak lingkungan yang pada akhirnya akan membahayakan kehidupan manusia itu sendiri. Dalam hal ini Al-Quran mensinyalir bahwa kerusakan yang terjadi di darat dan di lautan adalah akibat dari ulah perbuatan manusia. Maka Al-Quran juga dengan tegas melarang umat Islam berbuat kerusakan di bumi. Sebagaimana bunyi ayat ke-77 dari surat Al-Qasas yang artinya, janganlah kalian berbuat kerusakan bumi, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melakukan kerusakan. Larangan ini juga terdapat dalam ayat ke-11 surat Al-Baqarah yang artinya, janganlah kalian melakukan kerusakan di bumi.